Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pastinya selalu dalam kondisi sehat dan bahagia bersama mama, papa, dan keluarga di rumah. Ya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kembali Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 2 semester 1. Hari ini kita akan bahas bab 2. Masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Pembelajarannya adalah 3 kolam dan 3 istana, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama bersikap anjali dan mengagungkan nama guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Anak-anakku semua, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan doa. Anak-anak semua bersikap anjali dan kita akan bersama-sama membaca doa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, setelah berdoa, mari kita bersama-sama melaksanakan duduk hening, ya, atau meditasi singkat, ya. Nah, dalam duduk hening ini anak-anak bisa stop videonya, ya, sekitar 3-5 menit. Kita akan melaksanakan duduk hening, ya. Mari bersama-sama duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak-anak bisa melanjutkan duduk heningnya dengan memejamkan mata dan menyadari keluar masuknya nafas secara alami selama 3-5 menit. Duduk hening selesai. Nah, anak-anakku semua, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, setelah mengikuti pembelajaran ini, para siswa diharapkan 1. Disiplin dan percaya diri dalam mempelajari kisah hidup Pangeran Siddhartha. 2. Menjelaskan tujuan membuat 3 kolam dan 3 istana dengan benar. 3. Bisa menjelaskan cara Pangeran Siddhartha menyayangi makhluk lain dengan benar. 4. Menceritakan kembali tentang pembuatan 3 kolam dan 3 istana. Ya, oke. Bisa kita lanjutkan, ya. Baik. Nah, anak-anak masih ingat nggak dengan gambar ini? Kira-kira gambar apa ini, ya? Betul sekali. Itu adalah gambar Pangeran Siddhartha ketika masih kecil meditasi di bawah pohon jambu, ya. Pada saat itu ada upacara perayaan membajak sawah di Kapilawastu, ya, dengan merenungkan ada binatang atau hewan saling bunuh untuk dimakan. Terus Siddhartha juga sedih merenungkan ada kerbau dipaksa untuk menarik bajak, ya, dipukul kalau berhenti. Dia merasa sedih, ya, dia merenung di bawah pohon jambu. Kenapa merenung? Karena Pangeran Siddhartha merasa kasihan terhadap binatang tersebut. Nah, ini adalah salah satu sifat utama dari Pangeran Siddhartha yang penuh dengan welas asih.
sayang kepada semua makhluk, ya. Baik. Nah, setelah perayaan pesta atau upacara membajak sawah, Pangeran Siddhartha dan bapaknya Raja Suddhodana pulang, ya. Dalam perjalanan pulang, Pangeran Siddhartha terus merenung dan memikirkan peristiwa yang terjadi pada upacara membajak sawah, ya. Pangeran merasa kasihan kepada kerbau yang dipaksa menarik bajak dan melihat binatang yang saling bunuh untuk makan. Ya, jadi di situ pada waktu upacara membajak sawah, Pangeran Siddhartha melihat ada serangga dimakan apa ya? Iya, betul, serangga dimakan katak. Terus katak dimakan ular. Tiba-tiba ularnya dimakan elang. Nah, itu saling membunuh untuk dimakan. Di situ Pangeran Siddhartha merasa sedih. Nah, dalam perjalanan itu, melihat hal tersebut, Raja Suddhodana merasa khawatir akan ramalan para Brahmana dan pertapa Asita kalau Siddhartha akan menjadi pertapa. Ya, masih ingat ya ramalannya? Bahwa ketika Pangeran Siddhartha melihat orang sakit, orang tua, orang mati, maka kemungkinan besar Pangeran Siddhartha akan meninggalkan istana menjadi pertapa. Nah, ini yang ditakutkan oleh Raja Suddhodana. Terus, apa ya yang dilakukan oleh Raja Suddhodana? Iya, betul. Raja Suddhodana menugaskan menterinya atau pegawai istana untuk membuat 3 kolam dan 3 istana untuk Pangeran Siddhartha agar tidak bersedih terus, ya. Kalau di dalam gambar bisa dilihat, ya. Terus selain agar Pangeran Siddhartha tidak sedih, Raja Suddhodana berharap agar Pangeran Siddhartha tidak berpikir untuk menjadi pertapa. Jadi itu alasan utama kenapa 3 istana dan 3 kolam dibuat oleh Raja Suddhodana untuk Pangeran Siddhartha, karena agar Pangeran Siddhartha bahagia dan tidak berpikir untuk menjadi pertapa. Karena Raja Suddhodana berharap sangat kepada Pangeran Siddhartha untuk menjadi raja, ya. Nah, ini istananya sudah jadi yang dibuat oleh para menteri. Kenapa membuat 3 istana? Karena pada waktu itu di India mengenal 3 musim, ya. Musim hujan, musim panas, dan musim dingin. Maka Raja Suddhodana membuatkan 3 istana yang dilengkapi dengan kolam teratai, ya. Kolam yang diisi dengan teratai. Nah, apa itu 3 istana namanya? 1. Istana musim panas dengan kolam teratai warna ungu, ya, gambar 1, ya. Atau disebut upala. Yang kedua, istana musim dingin dengan kolam teratai warna merah disebut paduma. Dan yang ketiga, istana musim hujan dengan kolam teratai warna putih yang disebut pundarika, ya. Kira-kira Pangeran Siddhartha bahagia nggak ya diberi istana seperti ini? Wah, kalau kita bahagia, ya. Nah, nggak tahu kalau Pangeran Siddhartha, ya. Pastinya bahagia, walaupun tidak selamanya. Nah, tadi kita belajar tentang 3 istana dan 3 kolam yang dibuat Raja Suddhodana untuk Pangeran Siddhartha. Tahukah kamu bahwa Pangeran Siddhartha sangat menyayangi binatang atau hewan, ya? Ya. Sifat utama dari Pangeran Siddhartha adalah pada waktu kecil adalah sifat welas asihnya kepada hewan, ya. Beliau sangat menyayangi binatang. Kalau kita lihat di gambar 1, Pangeran Siddhartha melarang Cana yang akan membunuh ular. Jadi pada cerita itu ketika Pangeran Siddhartha dan Cana pergi keluar jalan-jalan melihat ular.
Karena menurut Cana ular itu berbahaya, maka ular itu mau dibunuh oleh Pangeran Siddhartha. Cana dilarang untuk membunuh ular karena merasa kasihan kepada ular tersebut. Yang kedua, Pangeran Siddhartha memberi makan kepada binatang. Ya, kalau dilihat dari gambarnya, antara hewan dan Pangeran Siddhartha sangat bersahabat, sangat dekat. Ya, sangat menyayangi ya. Jadi binatang menyayangi Pangeran Siddhartha dan sebaliknya Pangeran Siddhartha menyayangi binatang ya. Gambar nomor 3, Pangeran Siddhartha menolong mengobati luka burung angsa dan dilepaskan. Nah, ceritanya di sini Dewa Datta waktu itu melihat burung angsa kemudian dipanahnya dan kena jika jatuh dan terluka oleh Pangeran Siddhartha. Burung angsa tersebut dicabut anak panah yang menancap di tubuhnya, kemudian diobati pakai daun-daunan sehingga sembuh. Setelah sembuh dilepaskan, terbang bebas. Angsanya bahagia jadinya ya. Nah, gambar yang keempat, Pangeran Siddhartha meditasi dan merasa sedih melihat kerbau dipukul dan binatang saling membunuh untuk dimakan tadi ya, waktu upacara membajak sawah ya. Udah jelas ya anak-anak semua ya, tentang begitu besarnya kasih sayang Pangeran Siddhartha kepada makhluk lain. Jadi bukan hanya kepada manusia, tapi termasuk juga kepada hewan. Nah, sekarang aku jadi tahu ya. Ternyata Pangeran Siddhartha terus memikirkan peristiwa di upacara membajak sawah. Raja Suddhodana khawatir terhadap Pangeran Siddhartha yang terus sedih ya. Terus Raja Suddhodana membuat 3 kolam dan 3 istana agar Pangeran Siddhartha tidak sedih. Aku sekarang tahu kalau Pangeran Siddhartha dibuatkan istana musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Sedangkan nama kolamnya adalah kolam teratai warna ungu, kolam teratai warna merah, dan kolam teratai warna putih ya. Dan ternyata Pangeran Siddhartha sangat menyayangi hewan ya. Sekarang udah tahu semua ya. Kalau sudah tahu, yuk kita bersama-sama mendengarkan lagu berikut ya. Lagu yang berjudul Bila Cinta Kasih Ada, seperti Pangeran Siddhartha yang selalu mengasihi makhluk lain ya. Kita pun harus menyayangi makhluk lain. Kita jangan suka membunuh binatang atau hewan walaupun itu kecil banget ya. Kita berusaha untuk menghindarinya, untuk melakukan pembunuhan. Yuk sama-sama kita dengarkan lagunya dan kita bisa bersama-sama mengikuti lagu dengan membaca teks yang ada di video. Yuk. Maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi. Tiada iri, tiada benci, hidup lebih baik.
rasa, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Iya, gimana anak-anakku semua? Menyenangkan lagunya? Iya, anak-anak bisa mengulang lagu ini ya, agar bisa hafal ya. Lagu tentang cinta kasih. Kita harus memiliki rasa cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, setelah kita bernyanyi, ayo kita latihan ya. Anak-anak bisa melihat gambar yang ada di layar. Kemudian anak-anak membuat cerita tentang gambar tersebut sesuai yang anak-anak pikirkan. Bebas ya. Dan untuk judul adalah Persahabatan Pangeran Siddhartha dan Hewan. Ya, jelas dan anak-anakku semua ya? Oke. Kalau udah jelas, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Anak-anak semua bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye. Namo Buddhaya.